Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Diva Aderta dari kelas 3A BKPI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan menjelaskan mengenai hadis dan ayat, kewajiban menuntut ilmu, dan tujuan pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat dan hadis, kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya yaitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utulubul ilm walau bisin inna talabal ilm faridatun ala kulli muslim. Hadzal hadis syibhu masyhur wa isnaduhu dhaif wa qad ruwiya min aujihi kulliha kamalin, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini hampir atau menyerupai masyhur dan sanadnya lemah, serta telah diriwayatkan dari berbagai aspek yang sempurna. Hadis ini secara harfiah diartikan sebagai perintah Nabi kepada umatnya untuk menuntut ilmu meski sampai ke tempat yang sangat jauh. Jadi, seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, tidak boleh cepat merasa puas dengan apa yang ada di negerinya. Carilah pengetahuan terbaik dan secara luas, walaupun kita harus menyeberangi samudra sampai ke negeri sangat jauh tempatnya. Seorang muslim wajib mencari ilmu kapanpun dan dimanapun ia berada, meskipun harus bersusah payah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan jauh dengan menyebut negeri Cina. Penyebutan negeri Cina karena negeri tersebut adalah negeri yang terkenal dan yang jauh dari Arab. Wallahu a'lam. Selanjutnya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Yang kedua, Ia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Yang keempat, Ia mengajarkanmu dengan pena. Yang kelima, Dia telah mengajarkanmu dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maksud ayat adalah Al-Quran secara dini menggarisbawahi pentingnya membaca dan keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian memilih bahan bacaan yang tepat. Namun, pengetahuan tidak hanya terbatas pada apa saja yang didapat indera. Pengetahuan juga meliputi berbagai hal yang tidak didapat indera. Pandangan Quraisy Shihab, kata Iqra terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis walaupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut Bismi Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Kemudian, isi kandungan dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, selalu menyebut nama Allah. Kandungan pertama adalah memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri untuk membaca. Membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Dalam ayat di atas, tidak ada perintah secara khusus untuk harus membaca tulisan maupun buku.
Membaca yang dimaksud dalam skala yang lebih besar yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Tidak semudah yang dibayangkan saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ia terus berusaha menuntun Nabi Muhammad agar mampu mengikuti bacaan yang disampaikannya hingga benar. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dan menolong hambanya yang selalu berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, nilai gemar membaca. Kedua, ketauhidan. Ketiga, nilai keilmuan. Keempat, nilai gemar menulis atau perintah untuk menghasilkan karya ilmiah. Kelima, nilai akhlak. Keenam, nilai ibadah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat dan hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Hadisnya yaitu Haddatsana Mahmud ibn Bashar, Haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, Haddatsana Abu Sufyan ibn Habib ibn Abi Thabit, an Maimun ibn Abi Syabib, an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunt wa asbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, rawahu Abu Dawud. Yang artinya dia menceritakan kepada kami Mahmud bin Yashar, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, menceritakan kepada kami Abu Sufyan bin Habib bin Abi Thabit dari Maimun bin Abi Syabib dari Abi Dzar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Isi kandungan dari hadis ini yaitu yang pertama, wajibnya bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, perbuatan baik dapat menghapus kejelekan. Yang ketiga, anjuran untuk mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Yang keempat, dianjurkan bagi setiap muslim untuk memberi wasiat kepada dirinya sendiri dan kaum muslimin secara umum. Yang kelima, seorang hamba hendaklah selalu merasa diawasi oleh Allah dalam seluruh keadaannya dan dimanapun ia berada. Yang keenam, termasuk akhlak yang baik, bermanis muka, tidak menyakiti, memberi kebaikan, dan bergaul dengan baik terhadap sesama. Yang ketujuh, hadis ini berisi wasiat yang agung dan termasuk jami'ul kalimnya Rasulullah. Isi kandungan pendidikan dari hadis ini yaitu yang pertama, semangat hadis di atas adalah bahwa tujuan ideal pendidikan Islam untuk ilmu guna pembinaan akhlak, penguatan visi, modal kehidupan manusia. Yang kedua, menyiapkan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penguasaan ilmu dan keterampilan sebagai modal untuk bekerja di dunia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih bahagia di akhirat. Yang keempat, tujuan pendidikan merupakan tujuan hidup juga, yaitu mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ayat Al-Quran Az-Zariyat ayat 5-6. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Isi kandungan dalam surah Az-Zariyat ini adalah yaitu penjelasan dari ayat ini yaitu bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar,
ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah madoh, yakni ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, ibadah ghair. Ibadah ghair madhah, yaitu ibadah yang tidak ditetapkan ketentuan secara khusus dalam pelaksanaannya, sebagai contoh ibadah dalam menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia apabila manusia mempunyai kesadaran akan hal tersebut. Lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan justru mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak beribadah kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita telah mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban, tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, isi kandungan pendidikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini yaitu secara tersirat memberikan pesan tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang taat dan patuh khususnya kepada Sang Pencipta. Bukankah ciri orang terdidik adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku? Tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikannya orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Si kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu pemberitahuan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun, malaikat meragukan kemampuan manusia untuk mengelola bumi karena memiliki sifat merusak dan menumpahkan darah. Malaikat pun mempertanyakan, mengapa bukan mereka yang dipilih? Terlebih, malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, Allah pun menjawab bahwa hanya Dialah yang mengetahui alasannya. Allah menyampaikan berita tersebut kepada malaikat karena tugas-tugas mereka kelak akan berhubungan dengan manusia. Khalifah sendiri artinya manusia akan menjadi wakil atau pemimpin bumi. Tugas ini sangatlah berat. Maka Adam sebagai manusia yang diciptakan diberikan akal dan diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan oleh Allah. Dengan demikian, setiap manusia di muka bumi adalah seorang khalifah atau pemimpin yang akan ditanya mengenai pertanggungjawabannya nanti. Hal ini, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Selanjutnya, isi kandungan pendidikan dari surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu kewajiban bertanya bagi orang yang tidak tahu kepada orang yang lebih tahu. Tidak boleh menghardi orang yang bertanya. Peringatan terhadap sifat sombong dan dengki. Dari nilai pendidikan ibadah, menunjukkan kemuliaan ilmu pengetahuan dan keutamaan orang berilmu di atas orang yang bodoh, mengakui ketidakmampuannya dan kekurangan dirinya, dan kewajiban bertaubat dari perbuatan dosa. Selain itu, pendidikan menurut ayat ini bertujuan membentuk manusia yang memahami dan mengenal Tuhan. Dalam konteks ini, dapat juga dimaknai pendidikan mengantarkan manusia pada keimanan yang akan menjaga manusia agar tetap berada dalam ketaatan dan tidak melakukan hal-hal yang buruk.